Halo Sobat Gamer semua, welcome back to my channel Outcheatcraft. Di video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya live streaming game Resident Evil 4 untuk live di TikTok supaya gamenya interaktif. Oke, yang pertama teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman pergi ke web ini. Nanti linknya akan aku sertakan di deskripsi video. Kemudian setelah ada di web ini, teman-teman harus membuat akun atau yang sudah punya akun tinggal silakan login. Nah, di sini aku sudah membuat akun. Kemudian yang selanjutnya kita akan download filenya. Sebenarnya teman-teman caranya di sini sudah ada nih. Nih di bagian deskripsi, kemudian ke bawah. Nah, ini caranya sudah sangat jelas sekali teman-teman. Tapi banyak sekali teman-teman yang masih bertanya bagaimana caranya, Bang. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah file. Kita pergi ke file. Nah, di sini ada download manual download. Kita klik. Kemudian kita download. Oke, kemudian kita slow download. Di sini kita tunggu beberapa detik. Oke, filenya sudah terdownload. Kemudian kita back. Nah, kita kembali ke sini. Kita pergi ke deskripsi, klik. Nah, kemudian teman-teman lihat. Di sini download juga file RE4. Oke, dengan cara mengklik ini nih linknya. Kemudian kita klik. Nah, ketika sudah di sini, kita download, kita cari yang RE4, yang ini nih. Kemudian kita klik. Oke, kita download, kita tunggu sampai selesai. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita pergi ke tempat downloadannya. Ini dia filenya teman-teman. Aku sudah membuat atau mendownload file tersebut. Ini dia. Kemudian kita ekstrak dulu yang pertama yang RE4 ini. Kita ekstrak. Kita tunggu. Nah, di sini dia filenya. Kemudian teman-teman pergi ke gamenya teman-teman. Sorry. Gamenya di sini harus yang original, yang versi tidak original saya tidak tahu teman-teman caranya ya. Terkadang katanya suka force close dan yang lain sebagainya. Nah, di sini gamenya dari Steam. Kemudian teman-teman pergi ke directory game tersebut dengan cara di sini di Resident Evil di sini kita klik kanan, kemudian manage, kemudian browse local file. Nah, kita sudah berada di directory Resident Evil tersebut, teman. Oke. Yang selanjutnya adalah kita masukkan file yang tadi yang sudah diekstrak RE4 ini, kita masukkan ke Resident Evil 4. Kita buka. Nah, di sini dia. File ada dua file yang harus di-copy. Yang pertama Framework, kemudian yang kedua di input 8. Kita tandai, kemudian kita klik kanan dan copy. Selanjutnya kita pergi ke sini dan klik kanan paste. Oke, kita cek dulu, ini dia dua filenya, kita buka, isinya ini. Oke, setelah selesai, kemudian kita ekstrak file yang kedua, hasil downloadan tadi. Oke, yaitu Ultimate Trainer. Kita klik kanan, kemudian ekstrak. Nah, kita buka filenya, ini dia teman-teman. Kita buka lagi filenya, nah ini dia plugin ini. Ini isinya adalah plugin ini. Oke. Kita buka lagi. Kemudian buka. Nah, folder plugin ini kita copy teman-teman. Kita copy, kemudian kita pergi ke directory Resident Evil 4. Di sini, kemudian kita pergi ke folder Framework. Double klik. Nah, di sini kita paste. Oke, selesai ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kita close dan kita coba masuk ke dalam gamenya. Kita play. Sambil menunggu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Supaya Outcheatcraft lebih semangat dan berkembang kembali. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Jika Ultimate Trainernya benar cara penginstalannya, maka akan muncul nih menu ini.
Menu ultimate ini akan muncul dengan menekan insert di keyboard. Ini dia default menu insert. Ya, tekan tombol insert di keyboard. Oke. Kemudian teman-teman, kita akan men-setting monster apa yang akan muncul dan menggunakan tombol apa. Dengan cara kita pergi ke script, generate UI, kemudian resident appeal. Nah, kalau misalkan menunya sempit, nih, pergi ke pojok sini, kita klik tahan, drag, kita perbesar. Oke. Kita geser lagi. Nah, setelah di sini teman-teman, pastikan hotkey-nya kita centang, notifikasinya di uncheck. Oke. Selanjutnya adalah kita ketik enemy di sini, enemy. Oke. Setelah mengetik enemy, nah di sini banyak sekali yang muncul nih ya, teman-teman. Banyak sekali yang muncul. Enemy spawner di sini kita centang. Oke. Setelah centang, si limitnya jangan dicentang karena nanti ini maksimalnya hanya 30 enemy-nya. Kita uncheck. Kemudian, nah ini dia teman-teman. Di sini sebenarnya ini tidak usah diatur juga ya. Kemudian ini si spawnnya kita bisa bikin pas. Lalu pas ini maksudnya si spawnnya cepat atau lambat seperti itu ya teman-teman. Nah di sini ya teman-teman. Ini lihat. Ini banyak sekali teman-teman nih. Menu-menunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menekan add adjust hotkey. Jadi masih di menu ini, yang ini, menu enemy spawner. Awas, salah, jangan ke bawah-bawah ya teman-teman. Lihat, enemy spawner, kemudian kita klik adjust hotkey. Nah, di sini ini terdapat banyak sekali. Ini spawn Pixen, kemudian Cultist Soldier ya. Kemudian Grador nih kan. Saya sebenarnya kurang paham ya untuk masalah monster. Nah, teman-teman mungkin lebih paham apa yang dibutuhkan oleh teman-teman ini, spider ya. Tinggal gampang saja, saya contohkan 2 saja ya, seperti Garador nih. Kita klik di sini. Kemudian kita tekan tombol apa untuk memunculkan si Garador ini? Contohnya, saya menekan tombol K. Nah, kemudian di sini ada keterangan K. Kemudian tinggal kita oke. Nah, berarti sudah teradjust nih K. Ketika kita menekan tombol K akan keluar si Garador tersebut. Kemudian yang kedua adalah spider. Kita tekan lagi di sini, contohnya huruf I. Kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian apa lagi nih? Pig contohnya. Kita tekan klik di sini, kemudian kita tekan tombol U, kemudian kita OK. Nah, dan lakukan seperti yang saya lakukan terhadap monster-monster yang lain teman-teman ya. Nah, tuh. Tinggal teman-teman, jika sudah di binding ininya sudah di adjust lagi sama teman-teman, sudah di custom, di save settingnya supaya tidak terhapus atau terganti lagi, harus di setting ulang lagi. Kita save settingnya. Nah, save setting. Ketika sudah save setting, kita close. Nah, untuk menunya ingat, untuk munculkan menu tekan tombol insert di keyboard. Nah, balik lagi kan? Kita close saja. Setelah itu kita bermain di gamenya. Kita start. Saya tidak memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menambahkan apa namanya supaya si tembakannya bagus atau misalkan si health-nya bertambah. Silakan teman-teman kreasi sendiri, tapi di sini saya lebih ke mencontohkan bagaimana caranya spawn si monster tapi dengan cara digip untuk di live streaming di TikTok teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman silakan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain bagaimana si peluru pistol tersebut tidak habis-habis bang. Nah, cok ngobrol sama teman-teman yang lain ya, itu silakan. Nah, ini dia. Kita sudah di lokasinya. Dan atau lokasinya pengen tidak di sini, gimana caranya? Silakan teman-teman komunikasi dengan teman-teman yang lain yang lebih paham tentang hal ini. Oke.
Seperti itu. Kita akan contohkan di sini. Nah, ini sudah ada ini ya, agak terang lah ya di sini lah ya. Di sebelah sini contohnya mungkin. Sebentar dulu teman-teman. Oke, ini dia di sini kita contohkan. Nah, tadi menekan tombol apa saja K ya. Untuk Garador, kemudian I untuk apa? Spider, kemudian U juga. Kita coba tekan tombol I. Nah, lihat apa yang datang? Tuh, spider ya. Kemudian kita keluarkan pig, menekan tombol U. Ini dia pignya udah ada. Pig itu babi ya, teman-teman. Lihat. Kemudian menekan tombol K yaitu Garador. Nah, ini dia datang. Oke. Berhasil teman-teman ya. Mudah sekali teman-teman. Ya. Tuh, spawnnya banyak nih. Oke. Sangat mudah sekali. Oke. Kita kemudian stop dulu si gamenya. Kemudian yaitu kita akan setting ke Tickfinity-nya. Oke, kita sudah login teman-teman. Yang pertama teman-teman setelah login yaitu kita pergi ke action and event di sini, kemudian create new action, kemudian kita namai Garador. Selanjutnya play audio, audionya silakan teman-teman pilih sendiri sesuka hati. Kalau misalkan mau ada nama username atau nama TikTok yang memberikan gift, silakan teman-teman klik show alert, kemudian tanda kurung buka seperti ini, tuliskan username dan kurung tutup. Setelah itu teman-teman pergi ke simulate keystroke, select keystroke. Di sini untuk Garador itu tekan huruf K, tadi aku setting seperti itu. Kemudian jangan lupa dicentang ininya dan save. Setelah itu aku bikin 5 saja karena si audionya tidak terlalu panjang. Kemudian ininya screen 1 dan jangan lupa repeatnya kita centang. Dan setelah itu save. Kemudian aku duplikat saja. Kemudian yes, kita edit si Garador ini ganti ke spider. Kemudian audionya kita ganti, contohnya yang ini. Teman-teman bisa memilih sendiri, username biarkan saja. Kemudian tombol yang digunakan, jangan lupa ya, simulate keystroke, select keystroke. Tombol yang digunakan apa untuk spider? Tadi itu tombol I ya, I-nya besar. Kemudian ini jangan lupa dicentang dan save. Setelah itu repeated combos-nya sudah disetting juga, kita save. Dan yang terakhir aku contohkan juga, kita duplikat dan kita edit. Di sini adalah pig. Kemudian kita cari soundnya contohnya yang ini. Kemudian ini username dan simulate keystroke, select keystroke. Keystroke-nya untuk pig atau babi itu adalah U. Kita save untuk. Kemudian screen 1 ini 5 detik. Kemudian repeated combos-nya udah centang. Selesai untuk babi. Oke. Selanjutnya adalah event. Kita create new event. Kemudian di sini tentukan gift-nya berapa teman-teman. Aku ke sini ya, specific gift. Kemudian kita pilih, kita tunggu sampai muncul tombolnya. Contoh untuk spider itu adalah rose. Kita pilih rose, kemudian triggernya spider dan kita save. Nah, untuk spider, kemudian kita tambah lagi, kemudian gift spesifik di sini, kemudian kita pilih giftnya untuk pig sendiri. Contohnya pig itu 5, kemudian di sini pig, kemudian kita save. Dan yang terakhir Garador, kemudian pilih everyone ya, kemudian sending specific gift di sini. Kemudian contohnya Garador itu agak besar, jadi 30 donat. Kemudian pilih Garador dan kita save. Selesai teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan lagi dengan apa yang monster-monster yang lainnya, silahkan ya. Saya kurang tahu untuk nama-nama monster dan jenis-jenisnya yang teman-teman pilih, silakan teman-teman cari lagi. Kemudian setelah itu jangan lupa screen satunya kita copy, klik di sini sampai berwarna hijau.
Nah, setelah itu kita pergi ke TikTok Live Studio di sini. Jangan lupa login dulu ke TikTok Live Studionya, atau teman-teman bisa di OBS. Aku di sini contohkan di TikTok Live Studio. Kemudian setelah di sini kita add sort. Ya, aku memilih yang blank. Kemudian jangan lupa linknya disertakan. Klik link, kemudian add, dan kita paste yang tadi kita copy. Paste, kemudian add sort. Nah, ini dia posisikan di mana nih, sebelah mana, gitu ya. Contohnya di sini. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa menambahkan yang lain ya, kamera atau untuk game itu saya sarankan display capture atau window capture seperti yang sudah saya terapkan di sini nih. Tinggal teman-teman ini perbesar. Nah, tinggal perbesar ukurannya. Oke. Nah, perbesar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini perbesar ya, jadi si tampilannya besar gitu. Kenapa ada landscape ini? Barangkali saja teman-teman mau nyetingnya di yang landscape, tapi saya tidak. Ini saya contohkan yang portrait saja. Kemudian setelah itu tinggal go live. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa atau sukses dalam streamingnya. Terima kasih. Jangan lupa jika bermanfaat di share dan di like juga. Dan jangan lupa subscribe dan bantu Ocitcraft ke 10 subscribe pertama. Terima kasih, semoga sukses live streamingnya. Salam olahraga, bye bye.